warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Indrati selaku Kepala SD Negeri 1 Seren, yang kami hormati narasumber yaitu Ibu Eni Suciati, Ibu Uswatul Hasanah dan Ibu Nur Baiti Rahmawati, yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Seren beserta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan ruang berbagi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah rasa syukur kita ikrarkan dalam kalimat tahmid. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, lain-lain dan kalimat penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan oleh kepala sekolah kepada Ibu Yulia Indrati SPD SD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penyampai materi ruang berbagi budaya positif di sekolah, yaitu Mbak Eni, Mbak Uswatul, dan Mbak Eni, yang saya hormati, saya sayangi pula rekan-rekan peserta IHT siang hari ini, baik yang dari teman dari sini SD Negeri 1 Seren maupun para tamu yang istimewa ini, pilihan dari luar. Ini orang-orang pilihan ini yang masuk ke sini. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali ya kepada panjenengan semuanya yang siang hari ini bersedia menghadiri acara IHT guru CGP dari SD Negeri 1 Seren. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang. Oleh rasa syukur itu mari kita ikrarkan bersama dengan mengucap kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, biasanya apa kayak ini ya Bapak. Ibu-ibu peserta IHT, saya merasa bangga sekali
punya dengan teman-teman CGP yang sekarang ini lagi mengadakan IHT. Saya bangga sekali dengan mereka berempat. Di sini sudah ada 4 yang menjadi guru CGP. Yang paling senior Mbak Nita datang ke sini sudah menjadi CGP. Kemudian yang di sini ada pendaftaran, bertiga ini terinspirasi langsung daftar. Matur pun keluar daftar liyane makin riyen Bu. Nah ini dengan adanya program guru CGP ini, saya tahu dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa kegiatan guru CGP ini kegiatannya tuh banyak, tugas-tugasnya itu banyak. Ya, tapi yang saya lihat mereka ini melaksanakannya dengan enjoy, dengan senang hati, dengan sukacita, sangat menikmati sekali. Terbukti mereka ini setiap kali mengadakan kegiatan ataupun apa, ya mereka berhahi, ketawa ke TV. Iya, yang pasti menikmati yang saya lihat itu, yang saya tahu. Sehingga ya karena pernah saya tanya apakah capek tapi nggak dirasakan Bu, gitu ya, karena senang ini, karena karep. Yang kemarin sudah mau daftar ini dari rekan saya di sini, Mbak Retno ini sudah mau daftar. Ya. Mbak Gilang sudah bisa belum ya? Belum. Bu Iko sudah mau daftar kan? Besok katanya saya dari informasi katanya Bu Ati ini sudah mau pensiun Bu. Ya, yang saya dengar kabar Mbak Mei, Mbak Nurmalita, Mbak Tri katanya sudah mau menyusul. Mbak jenengan, semoga jenengan semuanya yang belum daftar atau belum mendaftar di CGP, di angkatan berikutnya ini nanti kemudian satset mendaftar menjadi guru bergerak. Ya, di sini ada yang lebih senior lagi dari Mbak Nita, Mbak Indah ya. Oh bareng. Oh senior di Mbak. Ya angkatannya. Oh sama. Iya. Ya. Semoga yang lainnya menjadi terinspirasi untuk mendaftarkan. Saya sebenarnya kepingin juga mendaftar, tapi belum daftar sudah di abani usianya jenengan sudah nggak bisa, nggak boleh. Saya sama Bu Ati ini, jadi ya sudah begitu ada pingin poyo daftar poyo, tapi sudah dikasih rambu-rambu, nggak boleh, nggak bisa jenengan, sudah kedaluarsa. Itu jadi ya yang terima pandung saja itu ya. Paling saya tanya-tanya gimana sih, oh ya saya pernah tanya dengan Mbak Nita yang lebih dulu menjadi guru CGP. Saya tanya gimana sih Mbak menjadi ini masuk tergabung dalam guru CGP ini. Nggak, coba Mbak Nita yang dirasakannya itu gimana? Apa bedanya dari belum menjadi CGP setelah gabung menjadi guru CGP? Mbak Nita jawab banyak sekali perubahannya. Yang dulunya saya nggak nyangka kalau sekarang setelah masuk menjadi anggota menjadi dalam guru program ini, guru CGP ini, perubahannya itu banyak sekali. Dulu kata ini yang sudah senior masuk, Mbak Nita itu katanya begini, dulu
dulu itu saya menganggapnya itu kalau mengajar itu ya hanya kayak gitu saja Bu. Tapi setelah saya menjadi masuk dalam program guru TGP, ternyata anggapan saya, saya itu jauh berbeda. Di dalam program guru penggerak, ya pokoknya dari saya, gambaran saya yang tadinya mengajar tuh hanya kayak gitu saja, ternyata jauh sekali, jauh berbeda. Nah, mungkin nanti atau suatu saat bisa panjenengan tanyakan sendiri ke Mbak Nita atau ke Mbak bertiga ini, karena ini sudah mulai jalan. Tuh. Kemudian dengan adanya hari ini kegiatan IHT, semoga ya nanti kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun juga. Panjenengan semuanya, kita semuanya sehat walafiat, bisa mengikuti sampai selesai. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nanti tapi saya tidak bisa mengikuti sepenuhnya karena saya di sini akan perlu untuk putu dan SD di Salsabila, karena yang biasanya jemput ayahnya ini tulus-tulusnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia Indrati yang telah menyampaikan sambutannya untuk acara pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita menuju ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Suciati SPD. Kemudian ada Ibu Uswatun Hasanah SPD dan Ibu Nurbaiti Rahmawati SPD, yang beliau bertiga ini merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Purworejo yang saat ini sedang menjalani program pendidikan guru penggerak. Baik, kepada beliau untuk yang pertama kali pada kesempatan siang hari ini yang akan menyampaikan materi yang pertama adalah Ibu Eni Suciati SPD. Kepada beliau disilakan. Sambil menunggu Ibu Eni dalam mempersiapkan untuk penyampaian materinya pada siang hari ini, sebelumnya saya akan sampaikan mungkin sedikit perkenalan. Walaupun sebagian besar dari ibu-ibu semuanya dan bapak juga sudah mengenal mereka bertiga, mengenal bagaimana cara kerja mereka bertiga, ya, yang pastinya sangat luar biasa. Yang pertama, seperti yang kita lihat pada banner kita di depan, narasumber kita pada siang hari ini yaitu adalah Ibu Eni Suciati SPD. Beliau mengajar di kelas 5A di SD Negeri 1 Seren. Kemudian selanjutnya ada Ibu Uswatun Hasanah SPD. Beliau mengajar di kelas 4 SD Negeri 1 Seren. Selanjutnya ada Ibu Nurbaiti SPD. Beliau mengajar kelas 5B di SD Negeri 1 Seren. Pada saat ini beliau bertiga sedang mengikuti kegiatan program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purworejo, yang pada siang hari ini yang sedang kita jalani ini merupakan aksi nyata dari beliau bertiga. Semoga bagi ibu-ibu dan bapak sekalian, hal ini menjadi motivasi bagi kita semua yang belum mendaftar segera mendaftar, karena pengalamannya sangat luar biasa.
Mungkin Bu Ati bisa mendaftar untuk sekolah penggerak, mungkin bisa jadi kepala sekolah. Amin. Ya Allah. Ya, Bapak Ibu, mungkin siang ini kita tidak usah kaku ya, tidak usah terlalu formal, kita santai saja karena ini juga siang. Waktu siang itu kita biasanya banyak sekali godaan. Iya, betul. Salah satunya adalah ngantuk, bukan lapar. Kalau lapar loh ya. Tadi sampai lupa di depan Bapak Ibu semuanya sudah tersedia kardus yang pastinya di dalam ada isinya. Mungkin sambil mendengarkan narasumber kita siang hari ini bisa sambil menikmatinya. Selanjutnya sebagai pengantar sedikit bahwa yang akan disampaikan oleh Bu Eni Suciati pada siang hari ini tentang disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu dari budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif untuk menumbuhkan karakter murid. Jadi, bagaimana budaya positif di sekolah dapat terwujud? Mari kita saksikan atau kita perhatikan. Ya, kita sambil menyimak penjelasan selengkapnya yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Suciati tentang budaya positif. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara siang hari ini, menyempatkan waktunya hadir di sini. Di sini saya dan teman-teman bukan orang yang pandai, bukan orang yang pintar, tetapi kami hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang sudah kami dapat di pendidikan guru penggerak. Semoga nanti teman-teman dapat mendaftar dan mengikuti program guru penggerak, karena ketika kita mengikuti program guru penggerak, banyak sekali ilmu yang dapat kita dapat di situ dan bisa kita terapkan di kelas maupun di sekolah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai pendidikan universal serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Siap nih Bapak Ibu. Karena situasinya siang, takut ngantuk, maka kita berjoget dulu, okay? Hati-hati pinggulnya buat di kencang nanti, ya, ya. Ya wes baiklah. Goyang, goyang,
duduk kembali. Ya cukup ya Bapak Ibu untuk goyangnya. Lanjut Bapak Ibu, sebelum dimulai tentang budaya positif, di sini saya akan menyetel video. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Udah terlambat, bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Mana PR kamu? Keluar nih. Emang ada PR Pak? Nggak ngerjain Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di tempatnya berdiri. Lain kali kalau kamu nggak kerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, udah kerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Matematika apa? Kalau yang nggak kerjain PR, hukum mana? Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Enggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah lupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu. Iya, dia lebih butuh daripada aku. Udah, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gitu. Itulah Bapak Ibu video tadi tentang disiplin anak, bahwa anak tadi tidak mengerjakan PR, sebenarnya mengerjakan PR, tetapi PR itu diberikan kepada temannya yang tidak mengerjakan PR. Mungkin sosialnya tinggi sekali sehingga dia mengorbankan diri sendiri. Mengenai disiplin itu bisa dimulai dari diri sendiri maupun dari luar nih Bapak Ibu. Jadi kita lihat di slide yang sudah saya rangkum. Budaya positif modul 1.4. Saya Eni Suciati, SD Negeri 1 Sreng, calon guru penggerak angkatan 7. Dari video yang sudah kita lihat tadi tentang disiplin atau tidak, di situ tadi ada guru yang memberi hukuman pada siswanya. Ini nomor betul Bapak Ibu? Ya. Ya.
Mari kita jawab bersama-sama. Setuju atau tidak setuju? Nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, oke. Jadi ini nanti pertanyaannya ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab tidak setuju. Jadi setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda, ya. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Saya setuju. Setuju, oke. Ini nanti bisa kita jawab, kita rangkum setelah kita selesai di materi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk pertanyaan di awal, oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, jawabannya ada yang setuju. Mungkin bisa kita lihat nanti Bapak Ibu. Nah, jadi di materi kali ini itu ada budaya positif yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di sini karena kami calon guru penggerak di SD Negeri 1 Seren ada 3 orang yang secara bersamaan mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 7, maka kami membagi materi budaya positif tersebut dibagi rata menjadi 2-2. Kemudian nanti saya akan menyampaikan yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, saya mohon untuk Bu Indah maju ke depan. Bu Indah maju ke depan. Maju ke depan, Bu. Diberi hukuman, diberi hadiah, alhamdulillah. Namanya memberi hukuman apa hadiah ya? Diberi hukuman apa diberi hadiah ya? Bapak Ibu, di sini saya mempunyai, bukan saya berarti ya, Bu Endah. Bu Endah, tolong tangannya seperti ini Bu Endah. Digenggam Bu Endah. Ibarat kata Bu Endah itu yang digenggam itu adalah barang berharga punya Bu Endah. Barang berharga punya Bu Endah, dan saya sebagai gurunya. Bu Endah itu ibarat sebagai muridnya. Nah, ya Bu, boleh tidak kalau Bu Eni ambil barang yang ada di genggaman tangan kamu? Jangan Bu, ini dikasih ayahku, nggak boleh. Tapi kesannya nggak boleh dikasihkan siapa-siapa. Kalau Bu Eni mengganti dengan uang 100.000 boleh? Nggak boleh. Kalau Bu Eni membelikan mainan yang kamu suka boleh? Nggak mau. Kenapa kamu tidak boleh? Kan sudah dipesan nggak boleh dikasihkan siapa-siapa. Kalau Bu Eni mengancam kamu, nanti pulangnya kamu tidak boleh pulang. Bu Eni hukum di sekolahan karena kamu tidak memberikan barang yang Bu Eni minta. Tetap tidak boleh? Nggak boleh. Nanti Bu Eni tak bilangin ke ayahku. Nah, kalau Bu Eni bilang ke ayahnya Mbak Endah, ayahnya Mbak Endah Bu Eni dekati dulu, tak kedipin dulu, boleh? Nggak boleh. Nanti ibuku marah. Oke, terima kasih Bu Endah. Terima kasih Bu Endah.
kepalan tangan tadi itu membuktikan bahwa Bu Endah tadi ibarat murid, saya guru. Nah, jadi ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu adalah angan-angan guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi tadi saya tidak bisa memaksa Bu Endah untuk berbuat sesuatu yang saya inginkan, membuka kepalan tangannya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Itu, okay? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Beda ya, sekuat tenaga saya membujuk rayu Bu Endah, tetapi Bu Endah tetap tidak mau. Misalkan Bu Endah, Nak Endah, nanti kalau kamu memberikan sesuatu yang ada di tangan kamu, maka nanti Bu Eni beri nilai 100 dan ranking 1. Itu tetap tidak mau tadi Bu Endah. Jadi penguatan positif apapun itu murid tersebut tidak mau. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Jadi tadi Bu Endah itu termasuk siswa yang dia tidak mau melakukan hal yang diinginkan gurunya. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu tidak berlaku buat Bu Endah tadi, ya. Makna disiplin. Kalau Bapak Ibu guru kalau mendengar kata disiplin, yang pertama ada di bayangan Bapak Ibu apa? Pakai sepatu hitam Pakai sepatu hitam sesuai aturan. Kemudian tepat waktu. Kemudian pakai sabuk. nggak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Betul. Ya. Disiplin itu artinya berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Sambil lanjut ya Bapak Ibu, bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah lanjut ya Bapak Ibu, lanjut ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, tadi ada disiplin, ada nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu apa sih? Nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan kata lain, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat yang baik. Contoh, keadilan, tanggung jawab, jujur, bersyukur, kasih sayang, pokoknya yang baik-baik itu adalah nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, pernah mendengar, bahkan mempelajari apa itu profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah? Yaitu menciptakan lingkungan yang positif. Setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan. Jadi, kalau menerapkan disiplin positif
ada salah satu warga sekolah yang tidak mendukung itu, maka tidak akan tercipta disiplin positif. Penerapan disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman dan hukuman atau tanpa intimidasi dari orang lain. Nah, ini yang tadi pertanyaan pemantik yang depan. Yang tadi ibu-ibu setuju, tidak setuju. Nah, di sini ada disiplin positif tidak harus dengan cara memberi hukuman. Hukuman hanya sebagai alternatif terakhir, bahkan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman secara terus-menerus hanya akan membuat ketidaknyamanan bagi murid. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak ingin membicarakan yang sudah terjadi. Tetapi hukuman itu memang akan membuat siswa tidak nyaman dan itu akan menjadi kenangan terburuk yang sudah pernah dilewati. Bahkan sampai sekarang saya masih ingat saya dipukul kepalanya dengan garisan penggaris sama saja ya, dengan penggaris kayu oleh guru saya waktu itu kelas 3 SD. Ketika saya tidak ngobrol, saya hanya bertanya dengan teman ini bagaimana cara mengajarkannya, tetapi saya dikira mengobrol, ditotok, saya tidak bersalah waktu itu. Kemudian saya menangis. Kenapa saya masih ingat sampai sekarang? Karena iya betul, karena sakit hati. Jadi yang tidak nyaman itu akan terkenang sampai saya dewasa sekarang. Jadi Bapak Ibu, bahwa hukuman itu adalah sebagai alternatif terakhir. Kalau tidak perlu, tidak usah kita laksanakan. Nah, kemudian ada teori motivasi, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan yang lebih mendetail itu tentang teori motivasi dan penghargaan nih Bapak Ibu, karena nanti untuk yang restitusi akan disampaikan oleh Bu Nurbaiti. Motivasi. Nah, ketika anak-anak melakukan disiplin positif, itu anak-anak itu motivasinya ada dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kalau motivasi eksternal itu adalah motivasi yang didapat dari luar, dari orang lain, atau apakah itu dia itu mendapatkan hadiah atau penghargaan, itu motivasi eksternal. Diana Goldstein dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi orang melakukan perilaku, melakukan disiplin positif itu biasanya 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan ada anak yang mengerjakan PR, itu biasanya dia tidak dihukum, dia tidak dihukum untuk membersihkan WC, biar dia tidak tanda tangan guru-guru, biar dia tidak menyapu ruang guru, biar dia tidak berdiri di bawah tiang bendera. Nah, itu biasanya anak-anak mengerjakan PR itu karena takut dihukum, tetapi tidak semua anak seperti itu. Kemudian anak melakukan perilaku itu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Oh, kalau kamu mengerjakan PR nilainya 100, maka kan nilai akan dipuji oleh Bapak Ibu guru. Wah, kamu pintar sekali, nilainya 100, kamu memang anak yang rajin, anak yang pintar, tidak sombong, gemar menabung. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang benar. Jadi mereka mengerjakan tugas itu karena mereka ingin menghargai diri sendiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Lalu bentuk program apresiasi apa yang perlu kita berikan ke anak? Jadi dalam memberikan apresiasi atau penghargaan itu kita beri
Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak hanya anak-anak yang pintar saja. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tidak semua siswa kita itu pintar dalam akademik, okay? Ada yang dia itu pintar di akademik tapi di keterampilan dia tidak bisa. Ada yang dia di akademik tidak bisa tapi di bidang seni dia bisa. Nah, jadi walaupun kita cenderung biasanya itu memberikan penghargaan itu kepada anak yang akademiknya bagus, wah juara 1 kemarin lomba OSN matematika misalnya. Tetapi kita tidak memberikan penghargaan kepada anak yang dia akademiknya tidak terlalu baik, tetapi dia misalnya pintar membuat layang-layang, pintar membuat kriya anyam. Nah, itu kita harus memberikan penghargaan, apresiasi bergantian kepada semua anak. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, yang benar itu restitusi. Tetapi di sini nanti saya restitusi hanya akan menjelaskan sebentar di Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa nanti akan lebih jelasnya dengan Bu Betty yang restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika anak kita tidak mengerjakan PR, biasanya kita memberikan hukuman tiba-tiba. Ini apa buatan? Contoh, Putri, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tadi malam lupa Bu Guru. Terus di benak saya biasanya, apa hukuman yang harus saya berikan ya? Oh, mumpung itu tamannya kotor, Putri nanti istirahat bersihkan taman. Taman apa? Taman depan kelas. Misalnya seperti itu. Jadi hukuman itu bisa bersifat terencana atau tiba-tiba. Kemudian ketika kita memberi hukuman, apakah murid dilibatkan? Murid ditawari nggak sama kita? Contoh, Putri coba, kamu tidak mengerjakan PR, kamu mau hukuman apa? Kita memberikan pilihan tidak? Tidak. Jadi murid tidak dilibatkan. Jadi bersifat satu arah, hanya kita yang memimpin, hanya kita yang mau. Tapi murid biasanya sok ya bu, ya bunya, tetapi sambil balik kanan karena mereka melaksanakan karena takut. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, tadi yang satu arah itu. Jadi murid hanya melakukan yang gurunya berikan, tetapi murid tidak diberikan pilihan mau atau tidak. Hanya satu arah. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Contoh fisik, Putri lari lapangan 10 kali. Nah itu fisik. Kalau psikis contohnya, kowe iki udah bodoh, rata ora PR, jadi elek-elek. Nah itu psikis. Itu yang kena apanya Bapak Ibu? Mentalnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penyakit itu tidak hanya psikis nih Bapak Ibu, ada yang namanya penyakit mental. Psikis sama mental itu penyakit itu akan sembuh, lebih cepat sembuh yang mana? Fisik ya. Jadi untuk Bapak Ibu, marilah kita menjadi guru yang menjaga mental anak kita nih, dengan tidak berbicara yang menyakiti hati mereka. Hukuman itu murid atau anak akan tersakiti dan cenderung menyembunyikan kesalahan. Siapa yang tidak mengerjakan PR hari ini? Diam saja, padahal tidak mengerjakan, tapi dia menyembunyikan kesalahan dia. Lalu paling orang dikoreksi sama guru. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dibuat oleh guru dan murid. Misalnya anak-anak, konsekuensi itu seperti kesepakatan kelas. Jadi nanti kalau tidak ada yang mengerjakan PR, anak-anak itu ya membersihkan ruang kelas ya, pulang sekolah. Ya, itu disepakati oleh guru dan siswa. Kalau hukuman kan tadi hanya gurunya saja. Kalau konsekuensi itu dua arah. Kemudian konsekuensi itu dalam jangka waktu pendek, tapi murid tetap tidak nyaman walaupun itu dibuat oleh dua pihak, tapi murid tetap tidak nyaman. Berdasarkan data, murid belajar
melunasi apa yang sudah disepakati bersama. Untuk restitusi itu adalah yang paling baik, nanti akan dijelaskan oleh Bu Betty ya. Nah ini, coba Bapak Ibu saya bacakan sambil diamati ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Terima kasih Bu Rita. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya. Kenapa Anda tidak setuju Bapak Ibu? 1. Kenapa? Menjatuhkan mental anak. Betul, menjatuhkan mental anak. Kemudian 2, anak dibuat tidak nyaman. Jadi anak dibuat tidak nyaman sehingga suatu saat anak itu tidak akan menyukai Pak Seno dan teman-temannya. Okay? Nah, tadi ada hukuman dan konsekuensi. Mari teman-teman, mari Bapak Ibu kita jawab pertanyaan yang sudah saya tulis di depan. Bapak Ibu tinggal menjawab itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, tadi dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi itu dibuat oleh kedua belah pihak, guru dan murid. Nah, di sini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, itu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, lari itu adalah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta push up. Nah, apa itu? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Dan berjemur di lapangan basket, hukuman. Oke. Jadi kalau hukuman itu lebih banyak ke fisik, guys. Ya, lebih banyak ke fisik. Ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa hukuman itu akan memberi rasa sakit hati, membuat tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid rendah diri, minder. Itu hukuman. Penghargaan itu kurang efektif, kemudian mematikan kreativitas, menghakimi sistem ranking, dan merampas hak menghargai diri sendiri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum oleh penghargaan? Ya, dihukum oleh penghargaan ya. Mungkin ini agak asing ya Bapak Ibu, bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau penghargaan itu kalau tidak diberikan lagi, maka kehilangan motivasi anak. Jadi misalnya, lah orang diberi penghargaan, ya malas anggarap. Ya, kalau anak sering diberi penghargaan, maka ketika dia tidak diberi penghargaan, dia akan hilang motivasinya. Penghargaan tidak efektif. Jika
saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi penghargaan itu nggak efektif karena lah, kok nek nyong itu penghargaan ya nyong arek-arek sak kenane wae, jadi tidak efektif. Oke. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya bagaimana? Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Dan anak-anak yang mendapatkan penghargaan itu biasanya akan berselisih dengan anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Alah biasanya kait yang untuk penghargaan. Si Romono buat kesayangan nih Bu Betty, dan ini ya sudah untuk penghargaan terus. Yang motor atau itu penghargaan mengarang dong iso. Nah, itu ya. Jadi penghargaan bisa merusak hubungan antar individu. Oke, apa? Betul. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini ada risetnya ya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Di sini maksudnya ketika tidak diberi penghargaan maka kualitasnya akan menurun. Jadi seperti yang tadi saya utarakan di depan, bahwa kalau tidak diberi penghargaan maka anak akan semau mereka sendiri, akan menurunkan kualitas mereka. Karena lah nek diberi penghargaan aku ya arek sak karepku dhewe. Tuh, jadi akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Jadi kalau tidak ada penghargaan maka anak-anak kurang kreatif, karena mereka tertuju pada hadiah atau penghargaan yang akan mereka dapatkan ketika mereka berhasil. Penghargaan menghukum. Nah, ini maksudnya adalah apabila penghargaan menghukum mereka yang tidak dapat mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Misalnya, lah nyokok ya ranking loro, saya hanya ranking 2. Jadi merasa dihukum, aku kok rankingnya 2 ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sejak saya mengikuti program guru penggerak, ketika ada perankingan di kelas, pembagian rapor, saya tidak pernah menuliskan ranking di depan papan tulis, karena itu satu akan mental anak akan tersakiti kalau anak yang dia kok rankingnya kok aku ranking 35 dari 35, jadi mental anak akan tersakiti. Kemudian anak juga merasa terhukum seperti penghargaan hukum. Wah, aku ki mbok arek ditulis, aku ora bakal ranking 1, ya mesti ranking 35 dari 35. Ya, sing ranking 1 mesti kae anake guru kae mesti ranking 1. Jadi anak sudah bisa menerka-nerka biasanya. Nah, ini adalah penerapan budaya positif di kelas yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu, ini adalah kelas saya. Dilalah. Ini adalah kelas saya. Dan di sini saya sudah melakukan budaya positif yang diantaranya satu, anak-anak terbiasa untuk ketika melewati kita itu terbiasa menunduk di depan, itu anak-anak. Kemudian anak-anak jam 7 untuk disiplin positif, anak-anak jam 7 kurang 5 tanpa saya suruh anak-anak sudah baris
sudah baris, kemudian kan kadang belnya agak terlambat, misalnya jam 9 itu istirahat, jam 9:15 biasanya belum dibel biasanya, tapi kan kadang juga dibel. Nah itu saya sudah membuat keyakinan kelas bahwa anak-anak kalau sudah lebih dari 15 menit maka anak-anak masuk, tanpa bel pun anak-anak harus sudah masuk. Dan ketika saya tidak berada di kelas, anak-anak sudah bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, walaupun belum 100%, tetapi anak-anak sudah lebih baik dari sebelumnya dahulu. Kemudian anak-anak sebelum pandemi dulu kan sering anak-anak berjabat tangan ketika bertemu dengan bapak ibu guru, tetapi karena sekarang pandemi jadi kadang tidak dilakukan nih. Kita sebagai pendidik mempunyai tugas menuntun anak didik kita dalam melakukan budaya positif di sekolah. Salah satu caranya yaitu dengan memberi contoh penerapan disiplin positif di sekolah. Bagaimana cara kita disiplin positif di sekolah? Yaitu dengan misalnya waktu jam 7 sudah masuk, guru juga sudah masuk. Walaupun itu belum 100% kita laksanakan dengan benar. Kemudian kita memberikan contoh sikap nilai kebajikan yang baik. Contohnya misalnya kalau bertemu dengan orang tua, kemudian melewati di depan orang tua, kemudian biasakan anak-anak biasakan anak-anak 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Begitulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian memasuki sesi selanjutnya, monggo Ibu pembawa acara kami silakan. Yang pada siang hari ini sudah berbagi tentang budaya positif kepada kita. Bagaimana Ibu semuanya? Apa yang telah didapatkan siang hari ini? Banyak. Betul, gamblang gitu ya Buka. Nanti semakin siang semakin sore materinya akan semakin menarik dan semakin luar biasa. Selanjutnya menuju ke sesi tanya jawab. Mungkin ada dari ibu sekalian tadi ada yang ingin ditanyakan, sudah diampet-ampet dari tadi pengen tanya. Nah sekaranglah waktunya untuk bertanya. Mungkin kami beri kesempatan untuk 2 pertanyaan, Bu ini. 2 pertanyaan, 1 dulu ini siapa? Oh ya, monggo. Oh iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meyani Kaulandari. Saya mau bertanya Bu, sesuai dengan presentasi tadi, bagaimana cara menerapkan disiplin positif di kelas dengan karakter anak yang berbeda? Matur nuwun. Terima kasih Ibu Mei. Pertanyaannya bagaimana menerapkan disiplin positif di dalam kelas. Ya. Mungkin langsung dijawab ya Bu Eni, monggo. Terima kasih Bu Mei yang sudah memberi saya pertanyaan. Semoga nanti jawaban saya bisa benar. Kalaupun tidak benar, nanti saya mohon Bapak Ibu untuk bisa menanggapi. Pertanyaan tadi adalah bagaimana cara menerapkan disiplin positif di kelas dengan karakter anak yang berbeda. Jadi sebelumnya saya cerita dulu Bapak Ibu. Awal masuk kelas 5 itu saya agak kaget juga karena anaknya berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu anaknya lebih gampang diatur. Kemudian kalau misalnya mereka itu tidak disiplin, kemudian saya diam saja, itu anak yang sebelumnya itu sudah mengerti bahwa kalau saya diam berarti itu tandanya murid harus bersikap yang benar, memperbaiki sikap mereka. Tetapi untuk tahun ini agak luar biasa anak-anak di kelas saya.
Nah, jadi mungkin ada salah satu tokoh di kelas saya karena merasa dirinya itu paling menang sendiri di kelas, walaupun dia itu cewek tapi dia paling menang sendiri. Nah, cara menerapkan disiplin positif di kelas itu salah satunya adalah yang pertama saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dulu. Membuat kesepakatan kelas dulu yang ditulis anak-anak yang sudah ditempel di depan. Kesepakatan kelas itu tidak diberi nama dan anak-anak menulis apa yang harus mereka lakukan, atau misalnya di sana ada tidak membuli teman. Nah, itu ada seperti itu. Karena menurut saya itu ada yang dulu kelas 4 itu ketika dia di kelas di sekolah dia itu selalu ceria, tetapi ketika di rumah dia itu menangis. Tetapi kan teman-temannya tidak tahu, sehingga ketika dia naik kelas 5 ibunya berpesan kepada saya, "Bu, tolong saya titip anak saya karena anak saya itu kalau di sekolah ceria, tapi kalau di rumah dia menangis karena dia itu dipanggil si bocil, bocah cilik gitu." Nah, ternyata di balik anak yang ceria di kelas, ternyata dia menyembunyikan sakit hatinya dengan dia tertawa di kelas, tetapi di rumah dia menangis. Nah, jadi salah satu yang saya terapkan untuk menerapkan disiplin kelas, disiplin positif di kelas itu adalah membuat kesepakatan kelas. Contohnya adalah tidak membuli teman, kemudian masuk sebelum jam 7 sudah terpampang di sana, itu membuat kesepakatan kelas di sana. Jadi anak-anak menulis sendiri apa yang sudah mereka sepakati dan semuanya harus melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah tertulis di situ. Di bawahnya juga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bahasanya lebih positif, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Swatun. Itu lebih positif bahasanya, jadi tidak memakai bahasa yang negatif. Nah, walaupun itu anak-anak membuat sendiri, tetapi anak-anak bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Jadi misalnya ketika saya masuk kelas, kemudian di sana kan ada kesepakatan kelas tidak makan jajan pada saat jam pelajaran. Itu kesepakatan kelasnya seperti itu. Nanti ketika anak-anak masuk, itu anak yang tadi makan itu dia sudah bilang sendiri, "Bu, tadi saya makan di kelas, kemudian saya itu nyapu kelas." Lah, maksudnya nyapu kelas tidak disuruh siapa-siapa karena saya merasa itu salah. Nah, jadi mereka menganggap, mereka itu merasa mereka itu mungkin bersalah, jadi mereka melakukan itu sendiri tanpa saya menyuruh. Padahal saya juga tidak ingin mereka itu berbuat misalnya push up, saya tidak ingin seperti itu karena itu termasuk yang push up, nyapu itu kan termasuk dalam hukuman. Oke. Seperti itu Bu Mei. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu? Ya, ada lagi dari Bu Monika. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya tamu undangan dari jauh. Nama saya Wika dari SD Negeri 1 Melahan. Terima kasih sekali Bu Eni atas berbagi ilmunya tentang budaya positif yang terus terang saja itu menginspirasi. Bagus sekali. Dan saya belum CGP Bu, mudah-mudahan besok terinspirasi bisa ikut daftar CGP. Amin. Yang saya tanyakan Bu, terus terang saja, jujur saja, ketika mengajar, apalagi saya guru agama, itu sering memberikan hukuman atau penghargaan kepada siswa. Ya, contohnya hukuman, misalnya saya seperti tadi itu suruh menulis, saya tidak akan mengulangi berkata kotor. Ya, kemudian saya juga memberikan penghargaan, misalnya kadang dengan uang, dengan jajan. Nah, itu bagaimana caranya? Kalau kita sebagai pendidik kok tidak memberikan penghargaan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iko atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Nanti kalau jawaban saya kurang mohon untuk ditambahi oleh Bapak Ibu yang ada di sini.
bagaimana memberi penghargaan. Hukuman itu adalah alternatif terakhir kalau tidak ada jalan yang lain. Jadi misalkan anak tidak mengerjakan PR ataupun anak melanggar disiplin yang sudah ada, maka cara kita yang pertama adalah memberitahu verbal dulu. Memberitahu itu kan bisa 1 kali, 2 kali. Jadi dulu saya itu dicap sebagai guru galak. Dulu itu saya dicap sebagai guru galak. Ketika mata saya sudah seperti ini, saya diam saja seperti itu, anak-anak sudah paham. Berarti saya ketika misalnya anak-anak dari jauh itu sudah lari-lari, kemudian saya seperti ini. Itu anak-anak sudah paham. Anak-anak sudah paham bahwa berarti saya Bu ini marah kayak gitu. Jadi setelah saya ikut CGP itu agak berkurang sedikit. Jadi ketika kita anak melakukan salah, sebaiknya tidak memberi hukuman, kita beri pengarahan. Nanti ada di poinnya Bu Betty memakai segitiga restitusi. Kita mencari jalan keluar dengan cara segitiga restitusi, mengajak anak untuk mencari jalan keluar yang akan mereka lakukan. Nah, jadi tidak saya jawab lebih mendetail Ibu Iko karena ini di luar ranah saya. Nanti Bu Betty yang akan menjelaskan memakai segitiga restitusi. Yang jelas jangan dihukum dulu. Kemudian mengenai penghargaan itu kalau bisa tidak memberikan barang, cukup kita memberikan penghargaan berupa kalimat verbal dari kita, misalnya bagus sekali, semoga besok lebih ditingkatkan ya. Tetapi itu tidak hanya untuk 1 orang, ya, tidak hanya untuk 1 orang. Misalkan di kelas saya misalkan ada yang namanya Bagas, dia itu kan mungkin agak 1 agak pemalu, 2 mungkin akademiknya agak kurang dikit. Nah, apakah anak seperti itu tidak bisa diberi penghargaan, Bu? Tetap bisa diberi penghargaan. Contohnya, karena dia sangat pemalu, terus coba Bagas maju ke depan, kemudian Bagas moco puisi Jawa, diwaca beburitane nang Arab, sing seru, maju ke depan. Sing seru kurang seru, guys. Nah, dia berusaha untuk keras, karena kan Bu ini dinilai nanti. Nah, dia berusaha untuk keras. Nah, ketika dia keluar dari zona nyamannya dia, maka kita beri penghargaan. Bagus sekali Bagas, tadi suaranya sudah keras, sudah lebih baik, walaupun hanya perubahan sedikit yang anak-anak lewati, tetapi kita harus memberikan penghargaan kepada setiap siswa, tidak hanya kepada 1 siswa. Seperti itu Bu Ika. Ya. Sudah. Ada lagi dari ibu sekalian? Tidak, kalau sudah cukup? Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya dari ibu semuanya untuk materi pertama kita, yaitu tentang budaya positif. Tadi Bu Eni menyampaikan tentang ada teori motivasi, hukuman dan juga penghargaan. Nah, ternyata apa yang sudah kita dengarkan tadi itu sehari-hari kita melakukannya nih, Ibu Bapak Ibu semuanya. Dan ternyata itu belum baik untuk diterapkan. Nah, semakin kesini ternyata kita semakin tahu bahwa apa yang kita lakukan itu belum benar, masih banyak kekurangan dari kita. Jadi mungkin sedikit ya saya mencoba tadi menyerap apa yang disampaikan oleh Bu Eni tadi, bahwa saya tadi menangkap bahwa motivasi itu motivasi dari seseorang ataupun murid itu berasal dari dalam diri orang itu. Jadi tidak bisa dipaksakan ataupun dirayu seperti apapun juga. Kalau dari orang itu atau murid itu sendiri tidak mempunyai keinginan, maka dia tidak akan melakukan hal yang kita inginkan. Jadi ketika seorang anak atau murid itu melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan, itu artinya bahwa anak tersebut mengizinkan atau mempunyai motivasi atau keinginan sendiri untuk melakukannya.
Jadi bukan dari paksaan dari kita ataupun rayan dari kita. Kemudian motivasi yang tumbuh secara internal ini merupakan PR bagi kita semuanya, bahwa baik untuk diri kita ataupun untuk menumbuhkannya pada murid kita. Nah, semoga kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik, bisa menerapkan apa yang tadi digambarkan oleh Bu Eni sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus memerdekakan murid kita. Baik, terima kasih kepada Bu Eni telah menyampaikan materi pada siang hari ini di jam pertama kita. Kita beri aplaus yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, maka kita akan break sebentar nih untuk makan siang dan sholat. Cepat ya. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu. Nanti kita lanjut. Aspek tadi yang sudah dijelaskan oleh ketiga narasumber kita pada siang hari ini, tadi ada yang pertama disiplin positif, kemudian ada apa tadi, keyakinan kelas, ada segitiga restitusi dan lain sebagainya. Itu tadi tujuannya adalah satu, yaitu membentuk budaya positif di sekolah, sehingga menjadikan murid berprofil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita flashback ya dari hal-hal yang kecil dulu, dari dari kebiasaan yang baik kita biasakan pada murid kita. Nanti setelah kebiasaan baik itu sudah berjalan, maka otomatis akan tumbuh sebagai suatu karakter yang baik. Dan jika dalam satu sekolah itu siswa maupun gurunya itu sudah memiliki karakter yang baik, maka akan muncul sebuah budaya yang namanya budaya positif. Iya. Begini itu dari saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Banyak sekali tutur kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk kita belajar bersama dengan ketiga narasumber kita, Bu Eni, Bu Uswatun, dan Bu Betty pada hari ini. Semoga apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu.